Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sutradara Capung Terbang. Di channel ini adalah channel yang membahas informasi dan trik kehidupan sehari-hari ala sutradara Capung Terbang, serta konten membaca buku syar'i untuk menambah pengetahuan ilmu agama Islam kita agar dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari dan agar dapat bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya TV ini yang tidak pintar bisa menampilkan YouTube atau screen mirroring dari handphone. Nah, ini adalah tampilan dari handphone ini. Walaupun layarnya mati, tetapi di situ kita bisa memutar apa yang kita inginkan dengan layar mati tersebut. Nah, karena di zaman sekarang channel televisi kurang bagus, banyak nyanyian-nyanyian, dan banyak sekali tidak berfaedah, maka alangkah baiknya orang tua memilihkan channel untuk anak-anaknya yang baik sehingga dapat mengontrol anak-anaknya tersebut ingin menonton apa. Nah, mari simak bagaimana cara saya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Nah, langsung saja teman-teman, bagaimana sih cara saya menampilkan layar handphone yang mati ini bisa ditampilkan di televisi ya. Bagaimana? Nah, saya menggunakan Anycast atau dongle ya. Langsung kita praktekkan saja bagaimana caranya. Seperti ini, layar mati, walaupun layar mati bisa menampilkan apa yang kita inginkan melalui handphone ini. Kalau saya buka, nah seperti ini teman-teman. Jadi yang layar di handphone itu bisa tampil di TV tanpa kabel. Alatnya itu juga murah, sangat mudah didapat di e-commerce juga sangat tersedia banyak ya, dari berbagai pilihan, dari yang sangat murah maupun yang sangat mahal. Saya ini mencoba memberikan review produk yang paling murah, biasa ala sutradara Capung Terbang yang kere-hure. Bagaimana caranya? Mari kita simak agak lebih mendekat ya. Ini karena saya menggunakan sound card yang tercolok di handphone, di kamera. Untuk maju mundurnya kamera ini enggak leluasa ya. Jadi saya harus berhati-hati agar soundcardnya enggak jatuh kayak video-video yang kemarin. Yang pertama yang diperlukan alatnya adalah dongle atau Anycast. Anycast itu kita menggunakan basicnya adalah WiFi yang terhubung dengan smartphone kita, terhubung dengan satu jaringan. Kemudian kita proyeksikan menggunakan cache atau apa namanya, nggak tahu lah, itu bahasa IT saya kurang paham. Kita memahami yang secara umum-umum saja. Nah, kalau kita berhentikan, itu otomatis akan berhenti. Kalau kita lanjutkan next, itu juga kita langsung next. Misalkan kita next ganti video. Nah, kita bisa menggantinya sesuai apa yang kita inginkan, yang tampil di televisi sama seperti
seperti yang tampil di handphone kita. Ini saya lepas ya, biar mudah saya menampilkannya untuk teman-teman agar lebih jelas, dan shortcutnya pun saya letakkan di dekat-dekat televisi aja biar teman-teman paham dan mudah untuk memahaminya. Alat yang diperlukan yaitu adalah ini, dongle ya. Seperti itu teman-teman. Saya copot dulu, saya berhentikan. Saya matikan. Nah, teman-teman, alatnya adalah seperti ini. Kita memerlukan alat ini. Alatnya namanya adalah dongle atau Anycast. Ini banyak berbagai merek. Seperti ini modelnya. Ini mengarah untuk ke HDMI. Dan ada kabel 2. Untuk yang pertama adalah untuk USB untuk dayanya. Dan yang kedua ini adalah WiFi-nya. Untuk menghubungkan WiFi ini satu jaringan bersama WiFi handphonenya. Nah, jadi ini adalah alat Anycast-nya, HDMI, ini port daya USB untuk daya dari dongle-nya sendiri, dan ini adalah WiFi. Nah, caranya cukup mudah teman-teman. Saya matikan WiFi-nya ini terlebih dahulu, nanti kita koneksikan secara dari awal ya, agar teman-teman lebih paham untuk memahami saat pemasangan. Kita balik dulu TV-nya. Angel ya. Kita balik dulu TV-nya biar teman-teman lebih paham. Nah, ini teman-teman, kenapa sih ini saya kasih kawat dan saya kasih rafia di belakang TV? Itu ada di video beberapa tahun yang lalu ya, cara memasang TV tanpa bracket. Ini kita bisa langsung menggantungkannya ke tembok yang ada pakunya ya. Jadi sangat mudah. Jangan lupa tonton videonya di description box ya, atau di koleksi video saya di bawah. Cari saja cara memasang televisi TV tanpa bracket. Nah, di situ ada. Nah, langsung aja kembali ke topiknya, teman-teman. Ini adalah Anycast-nya tadi. Kita cari port HDMI-nya. Kita pasangkan Anycast ini atau dongle-nya ke port HDMI. Nah, seperti ini teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini adalah kita memasang di HDMI port 2 ya. Jadi nanti layar televisinya juga kita atur di HDMI 2. Kemudian ini kan ada 2 kabel tadi, yang satu WiFi dan yang satu adalah port dari dayanya USB.
kita bisa mencolokkannya ke daya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Colokan daya USB kita masukkan saja. Kemudian kita colok ke sumber daya listrik ya. Nah, jika itu terlalu ribet, maka sudah saya coba, ternyata port daya ini di televisi sudah cukup untuk memberikan daya si dongle atau Anycast-nya tersebut. Jadi ini tadi Anycast terpasang di HDMI dan USB terpasang di televisinya. Kemudian WiFi-nya itu seperti apa? Ya, WiFi-nya cukup diletakkan biasa seperti ini. Nah, TV-nya saya balik terlebih dahulu karena ini pemasangan sudah jelas. Anycast dongle ditancapkan di HDMI 2, USB tadi dicolokkan di sumber daya yang di televisi USB. Oke, saya balik dulu TV-nya. Cukup jelas ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi, nggak tahu nanti soundnya tadi masuk apa enggak karena mic-nya ini tadi saya letakkan di situ. Saya ulangi lagi. Ini adalah tampilan awal setelah kita masuk ke HDMI 2 karena tadi kita mencolokkan di HDMI 2, maka kita ganti televisi tersebut di HDMI 2, tampilannya seperti ini awal. Yang ini adalah untuk Android dan ini adalah untuk iOS. Karena ini yang aktif, yang kotak ini adalah Android, maka kita hanya bisa menggunakan Android saja. Kalau mau mengganti ke iOS, maka pencet di Anycast dongle tersebut ada tombol kecil, itu pencet saja nanti akan berpindah ke iOS. Tapi karena saya hanya ingin menggunakan Android, maka tidak perlu mengubah lagi, ini sudah aktif kotak ini. Nah, saya akan memasangkan di handphone yang satunya ya, karena tadi kita sudah memakai handphone yang ini, maka saya sekarang akan mencontohkan di handphone yang satunya ini. Nah, ini teman-teman, kelihatan ya. Langkah pertama adalah kita masuk ke WiFi, setelan WiFi ya. Nah, kita cari yang namanya Coolbuild D0DD. Kelihatan nggak? Kalau sudah, sambungkan WiFi tersebut, koneksikan ke handphone kita ya, ini ya. Nah, mungkin nama dari Anycast dongle tersebut berbeda-beda, tapi kita bisa mendeteksi lah itu namanya apa. Kalau teman-teman nggak punya, pasti itu namanya dari WiFi dongle Anycast tersebut. Kita terhubung, sudah terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, kenapa nggak bisa menampilkan ke layar ya? Nah, karena kita harus menyeting dulu cache-nya, Anycast-nya. Cache-nya itu apa ya? Screen mirroring lah. Nah, ini tulisannya di televisi, waiting for connect. Jadi menunggu untuk dikoneksikan ya. Bagaimana caranya? Setting di handphonenya adalah seperti ini. Kita masuk ke setting,
handphone saya adalah handphone Xiaomi, maka untuk beda handphone maka beda pula cara pengoneksiannya. Kita cari yang di bawah Bluetooth ya, kelihatan nggak? Nah, di bawah Bluetooth ada koneksi dan berbagi. Kita masuk ke situ, kemudian kita masuk ke proyeksi. Kita masuk ke proyeksi. Nah, kemudian kita aktifkan proyeksinya. Nah, hidupkan WiFi dan Bluetooth di perangkat Anda untuk menggunakan tampilan nirkabel. Nah, kita hidupkan WiFi dan Bluetooth-nya. Jika teman-teman mempunyai handphone versi lama, biasanya ada di bawah Bluetooth ada tulisan lainnya, kemudian klik, kemudian tampilkan nirkabel. Nah, itu klik sama saja masuk ke sini. Kemudian masuk di jaringan WiFi yang tadi, full boarding D0DD, kita sentuh. Nah, setelah kita sentuh, kemudian handphone dan televisinya akan mencari koneksi yang sama dan akan menampilkan gambar yang sama pula. Nah, ini teman-teman, kita sudah dapat menampilkan layar handphone kita ke televisi LED. Kalau teman-teman punya TV tabung pun bisa, kita bisa menggunakan RCA ya. RCA itu bentuknya adalah yang warna putih, kuning, dan merah itu loh. Itu kita tampilkan, itu sama saja teman-teman. Jadi TV tabung pun juga bisa menggunakan screencast ini atau dongle ini ya. Nah, kita coba biasanya sih untuk YouTube ya. Kita tampilkan YouTube. Kita cari YouTube kesukaan kita. WiFi ini tidak hanya sekedar untuk koneksi untuk apa namanya untuk data ya, untuk data internet, tapi ini juga untuk menampilkan layar saja. Jadi koneksinya data itu juga masih bisa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, tadi saya sudah memberikan contoh kenapa layarnya mati bisa hidup. Itu caranya adalah seperti ini. Oke, saya pause dulu biar enak. Kita masuk ke ketuk, kemudian ada tiga, lihat enggak? Ada tiga perintah ini. Untuk yang tombol ini adalah perkecil jendela. Maka nanti akan ada minimize tampilan yang sama di handphone dan di layar TV. Maka ketika kita membuka chat ataupun apa, kita bisa menggunakan perkecil jendela ini atau minimize ya. Untuk yang tengah kita bisa proyeksi dengan apa titik-titik ini, kita bisa mematikan layar handphone kita. Kalau ini sembunyikan item, untuk menyembunyikan layar ini di sini sama situ kan berbeda. Kalau kita nonaktifkan maka layarnya akan sama. Nah, seperti itu, maka kita play saja.
Kemudian kita minimize dengan cara yang tadi, ketuk dan pilih yang tengah karena saya ingin mematikan layar handphonenya. Nah, ketika layar handphone ini mati, maka layar televisi ini tetap berjalan dengan apa yang ditampilkan di handphone, walaupun layar handphonenya mati. Nah, ini adalah tampilan di handphone kita yang sama dengan di televisi kita tadi yang sudah kita setting, maka suaranya pun cukup jelas teman-teman. Seperti ini jika saya play. Yang menjadi standar antara kita sama mereka, sama orang-orang kafir itu sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Sampai seperti itu. Dan kalau kita melihat Allah Azza wa Jal tatkala berbincang tentang orang-orang yang beriman, coba kita buka surat Al-Mu'minun. Awal surat Al-Mu'minun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu teman-teman. Jika teman-teman ingin memberikan tontonan yang bagus untuk anak kita, memilihkan tontonan yang bagus untuk anak kita, karena televisi tontonannya kurang bagus dan kurang mendidik, maka sebaiknya kita juga memberikan tontonan yang bagus untuk anak kita agar tidak terjerumus dengan tontonan-tontonan yang jelek ya. Dan tontonan-tontonan yang dapat melencengkan tauhid kita. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau kita mau meminimize dari tampilan layar kita, seperti tadi, kita klik, kita pilih yang tengah. Maka handphone kita mati, tetapi televisi kita tetap hidup dan tetap berputar sesuai apa yang kita perintahkan di handphone kita. Maka soundnya pun ini, walaupun ini mati, ini soundnya kan saya matikan, kita bisa membesarkannya via remote ya, remote televisi. Besarkan volumenya di handphone pun, handphone kita tetap mati. Jadi cukup efektif untuk kita beli dongle ini. Saya beli sekitar 100.000 ke bawah ya, sekitar 66.000 lah. Jadi ada banyak yang murah maupun banyak yang mahal. Tinggal kita pengen cari yang seperti apa. Alat yang murah dan mahal tersebut mempunyai kekurangan dan kelebihannya sendiri-sendiri, maka teman-teman silahkan beli sesuai dengan apa yang dikehendaki. Maka jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat juga untuk orang lain. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.